بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi. Pada akhir pertemuan yang lalu kita telah selesaikan ayat yang ke-10. Insyaallah ta'ala malam ini kita melangkah ayat yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ sinina adada. Maka Allah Jalla wa'ala menutup telinga mereka dalam gua itu beberapa tahun lamanya. Demikian makna terjemah ayat tersebut. Maka kita akan melihat lebih lanjut penafsiran terhadap ayat ini yang disebutkan oleh para mufassirin. Allah mengawali sebagaimana yang kita saksikan dengan kata fadarabna. Kata itu bukanlah satu kata, melainkan padanya penambahan. Penambahan yang dimaksud adalah huruf fa di awal ayat. Nah, maka itu kita lepaskan dulu. Nah, setelah kita tahu bahwa huruf fa di situ bukanlah menjadi rangkaian dalam satu fi'il atau kata kerja, maka akan memudahkan kita untuk mengetahui apa sesungguhnya kata kerja yang disebutkan di situ. Nah, mungkin ada yang tahu kata kerja yang dimaksud. Nah, fadhal. Ada yang tahu apa kata kerja di situ? Naam, darabna. Naam. Itu kata kerjanya. Darabna kata kerja atau dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan fi'il. Pembagian kata itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya fi'il, kata kerja. Ada yang namanya isim, kata benda. Ada pula yang namanya harfun, huruf. Nah, al-kalimah, kata itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim yaitu kata benda. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun, sebagaimana kita saksikan tadi huruf fa itu adalah salah satu harf, salah satu huruf-huruf yang ada
dalam bahasa Arab. Maka darabna adalah kata kerja. Yang nanti kata kerja itu terbagi menjadi 3 lagi. Ada kata kerja atau fi'il yang namanya fi'il madhi. Ada kata kerja atau fi'il yang namanya fi'il mudhari'. Ada kata kerja yang namanya fi'il amr. Sedikit tentang bahasa Arab ya. Fi'il terbagi menjadi 3. Madhi, mudhari', amr. Apa madhi? Kata kerja yang sudah berlalu, lampau. Mudhari' kata kerja yang sedang terjadi atau akan datang. Sedangkan amr adalah kata kerja perintah. Maka darabna ini fi'il madhi, kata kerja lampau. Ciri-cirinya nanti dalam pembahasan khusus bahasa Arab. Nah, yang jelas darabna fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Maka pada darabna bukanlah asal katanya darabna, tidak. Tetapi asal katanya adalah daraba. Daraba fi'il madhi, mudhari'nya yadribu. Nah, lalu kita bertanya apa na di situ? Darabna, na di situ adalah dhamir, kata ganti, yang mewakili dari kata ganti yang namanya nahnu. Nahnu itu kami. Kata kerja dhamair, kata ganti dalam bahasa Arab ada 6. Ada 14. 6. Ada 14. Salah satunya adalah nahnu, kami. 6. Asal katanya adalah daraba. Ketika ditambahkan kata ganti nahnu yang diisyaratkan dengan na, nun yang panjang di situ, maka jadilah darabna. Kami memukul. Nah, asal katanya kami memukul. Atau kalau mau dipersiskan dengan sesuai dengan jenis kata kerja tadi, kata kerja madhi, lampau, kami telah memukul. Ya. Kami telah memukul atau kami sudah memukul. Tapi biasanya tidak disebutkan telah atau sudahnya tadi. Kami memukul. Nah, dan telah difahami ketika seseorang tahu bahwa itu jenisnya fi'il madhi, kata kerja lampau. Nah, itu asal kata dari kata daraba, itu memukul. Nah, namun daraba tidak selalu berarti demikian. Tidak selalu letterlek dengan arti memukul. Namun ada arti-arti yang lain. Berkaitan dengan konteks kalimat, berkaitan dengan konteks ayat, yang nanti insyaallah kita buktikan dengan beberapa ayat Al-Quran. Nah, daraba di sini artinya bukan memukul, tetapi adalah menutup. Ini salah satunya bahwa daraba di sini bukanlah memukul, tetapi menutup. Nah, darabna berarti kami menutup. Siapa yang menutup? Kami di situ siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan huruf fa itu posisinya adalah sebagai kelanjutan.
menunjukkan bahwa ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sehingga kemudian disambung dengan kata fa yang diartikan dalam bahasa kita maka. Maka tidak akan mungkin ada kalimat maka kalau tidak ada kalimat sebelumnya. Ya. Kalau tidak ada kalimat sebelumnya atau tidak ada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ayat 10, id awal fityatu ilal kahfi. Tatkala para pemuda tadi mencari tempat berlindung kepada kahfi, kepada gua itu. Waqalu, maka mereka menyatakan atau berdoa, Rabbana atina, ya Allah berikan kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu berupa rahmah. Wahayyi' lana min amrina rasyada, dan siapkan, sediakan buat kami itu dari urusan atau perkara kami ya Allah, rasyada, berupa petunjuk yang lurus. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian, fadarabna. Ya. Ada kaitannya ya. Ada kaitannya, fadarabna, maka kami pun kata Allah menutup. Apa yang Allah tutup? Ala adhanihim, pada azan. Azan jamak dari kata udhun. Udhunun jamaknya azan. Apa udhunun? Telinga. Maka jamaknya azan. Adhanihim. Him di situ adalah mereka. Siapa mereka tadi? Para penghuni gua Kahfi tadi. Fadarabna ala adhanihim, maka kami pun kata Allah menutup telinga-telinga mereka. Nah, kalimat ini menunjukkan suatu ibarah Allah Jalla wa'ala ingin mengungkapkan tentang Allah tidurkan mereka. Namun karena bahasa Al-Quran yang begitu indah, Allah tidak langsung menyebutkan dengan kata tidur. Wa anamna alaihim, kami tidurkan mereka. Tidak. Tetapi Allah sebutkan fadarabna ala adhanihim. Ini perlu kita ketahui, kata para ulama, min fasihatil Quran, termasuk kefasihannya Al-Quran, allati aqarratil Arab, yang mana telah diakui oleh bangsa Arab di masa itu, yang betul-betul mengetahui tentang bahasa Arab secara jelas, bahasa Arab yang asli, yang murni. Mereka mengetahui sastra bahasa Arab dengan baik. Kalimat tersebut tidak asing bagi mereka. Allah ungkapkan fadarabna ala adhanihim, kami tutup pada telinga-telinga mereka. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidurkan mereka. Itu mereka fahami. Telah diakui oleh bangsa Arab di masa itu. Nah, dibanding ketika seorang mengungkapkan secara letterlek. Nah, kami tidurkan. Memang betul asalnya nanti dengan arti tadi, tapi dengan ungkapan yang begitu indah. Ini termasuk fasihatil Quran, kefasihan Al-Quran. Nah, ini kalau tidak tahu bahasa Arab atau taunya bahasa Arab letterlek, doroba artinya memukul, dan kami memukul terhadap telinga-telinga mereka. Nah, padahal di situ bukan memukul tetapi menutup. Ya, telinga dipukul artinya telinga itu ditutup. Nah, ada 3 pendapat dari para ulama tentang kalimat itu. Fadarabna ala adhanihim artinya mana'nahum an yasma'u.
kami halangi, kami cegah mereka, kata Allah, untuk mendengar. Antum tulis. Ini pendapatnya Al-Imam Az-Zujaj. Mana'nahum an yasma'u, kami cegah, sengaja kami cegah mereka untuk bisa mendengar. Kenapa? Li'anna an-na'im idza sami'a as-saut yatanabbah. Karena orang yang tidur itu kalau dia dengar as-saut, suara, yatanabbah, langsung perhatian, langsung bangun. Iya apa tidak? Antum nyaman apa tidak ketika tidur dengan dengar suara? Terganggu. Ya, ribut, apalagi yang sensitif, ada ribut sedikit langsung naik darah atau panik atau bangun. Ada suara apa itu? Siapa itu? Dan sebagainya. Karena memang refleks sudah. Nah, li'anna an-na'im idza sami'a as-saut yatanabbah. Karena orang yang tidur jika dia dengar suara, maka dia bangun. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, darabna ala adhanihim bin naum. Kami tutup telinga mereka itu artinya dengan tidur. Sadadna adhanihim an nufudhil aswat ilaiha. Kami tutupi telinga-telinga mereka untuk tersampaikan suara-suara itu kepadanya. Kami tutupi telinga-telinga mereka untuk tersampaikan suara kepadanya. Ini kata Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga, fastajabna du'aahum. Kami tutupi telinga mereka tadi diartikan fastajabna du'aahum. Kami kabulkan doa-doa mereka. Wa sarrafna anhum syarra qaumihim. Dan kami palingkan mereka dari kejahatan kaumnya. Yang ditekan oleh raja yang kafir, yang bengis, Dekianus, memaksa rakyatnya untuk beribadah kepada asnam, kepada berhala, sesembahan selain Allah. Maka kami selamatkan, kami palingkan mereka dari kejahatan kaumnya, wa anamnahum, dan kami tidurkan mereka. Supaya selamat, maka Allah mengambil cara, tindakan, ditidurkan mereka. Ini 3 pendapat. Maka kita bertanya, lalu pendapat mana yang benar? Kulluhu mutaqarib. Pendapatnya saling berdekatan, hampir mirip. Pendapat pertama atau pendapat kedua, pendapat ketiga saling melengkapi. Nah, bisa dipahami di sini. Fadarabna ala adhanihim. Sekarang kita bertanya lagi, kenapa Allah sebutkan dengan salah satu anggota tubuh yang namanya adzan, telinga? Ada apa pengkhususan telinga disebutkan? Li'annaha al-jariha allati minha aduma fasadin naum. Karena merupakan anggota yang darinya mempengaruhi kerusakan tidur. Nah, mata tidak seberapa, tinggal mata itu dipejamkan, selesai. Anggota yang lain begitu juga. Tapi kalau masih kemudian dengar sesuatu, dia tidak bisa tenang, tidak nyaman tidurnya. Nah, maka Allah sebut salah satu anggota dari sekian anggota tubuh yang ada adalah adzan. Nah, sehingga
Allah Jalla wa'ala sebutkan sesuatu tadi karena ada sebabnya. Nah, termasuk adanya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan telinga pada tidur. Naam, dzaka rajulun bala syaitan fi udhunih. Pada orang itu syaitan kencing di telinganya. Ya, bala syaitan fi udhunih. Syaitan kencing di telinganya. Nabi SAW mengisyaratkan tentang ini adalah adanya seseorang yang tawilun naum, lama tidurnya. La yaqumul lail, dia tidak bangun malam. Nah, tidak salat qiyamul lail, apalagi terlambat subuhnya, maka hadits menyatakan syaitan telah kencing di telinganya. Maka jangan tanya, masa tidak kelihatan syaitan kencingnya? Mata kita disingkapkan dari itu semua, tidak bisa melihat itu semua. Dan kita beriman dengan wahyu Allah, ayat Al-Quran maupun hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan itu, dan riwayat ini adalah sahih, maka kita beriman. Maka ketahui bahwa seseorang yang tidak bangun al-lail, bangun malam, menyempatkan setidaknya salat witir, jika tidak mampu untuk salat qiyamul lail, maka syaitan akan kencing di telinganya. Apalagi terlambat subuh. Nah, apa suka dikencingi syaitan? Ya, syaitan loh yang mengencingi. Nah, kalau itu berlalu 1 hari, 2 hari, tiap hari dikencingi seperti itu, kira-kira telinganya bagaimana? Nah, bala syaitan fi udhunih. Maka ini sebagai motivasi agar seseorang memperhatikan salat qiyamul lail, agar seseorang bisa bangun salat atau melakukan salat pada waktunya, terkhusus di waktu al-fajr, waktu subuh. Karena itu ujian yang begitu berat. Seorang tidur nyenyak, nah, terkena hawa dingin, lebih dekat lagi, lebih berat lagi untuk bangun. Tapi dia bangun karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia lakukan itu tepat pada waktunya. Nah, sebagaimana tadi telah disebutkan, kita akan buktikan bahwa daraba bukan artinya memukul selalu demikian. Kita buktikan salah satunya pada surat Ibrahim. Nah, ada surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Surat Ibrahim ayat ke-24. Nah, surat Ibrahim itu surat urutan yang ke-14. Jadi antum langsung tulis surat Ibrahim dalam kurung 14. 14 itu nomor suratnya, titik 2, 24. 24 nomor ayatnya. Sehingga ketika nanti murajaah memudahkan bagi antum. Nah, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, alam tara kaifa daraballah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana daraballahu mathalan, Allah membuat permisalan. Jadi daraba di situ artinya membuat. Daraballahu mathalan. Masal artinya perumpamaan atau misal. Dan itu sekian banyak dalam ayat Al-Quran. Daraballahu masalan, daraballahu masalan. Surat Ibrahim, surat An-Nahl, surat Ar-Rum, surat Yasin, surat At-Tahrim, dan banyak. Apalagi ketika daraba disambung dengan masal, maka biasanya artinya
membuat apa? Masal, membuat permisalan. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Bagaimana, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Jalla wa Ala membuat suatu perumpamaan? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini penafsirannya adalah tauhid. Ini salah satu bukti. Bukti yang kedua, surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat yang ke-11. At-Tahrim adalah surat yang ke-66. Nah, surat ke-66. Pada ayat yang ke-11 Allah menyatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu. Dan Allah membuat permisalan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun, terkait dengan istrinya Fir'aun, Asiyah. Nah, idh qalat, ketika Asiyah menyatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Rabbku, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu nanti, ya Allah. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari Fir'aun, dari suaminya. Wa amalihi, dan dari perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Pada awal ayat Allah menyebutkan wa daraballahu mathalan. Bukan artinya Allah memukul, tapi Allah membuat permisalan. Cukup ya, dua contoh. Daraba berarti membuat. Nah, kita buktikan yang lain dengan arti yang lain lagi. Al-Baqarah 273. Al-Baqarah surat keberapa? Surat yang kedua. Ayat ke-273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad fi sabilillah, la yastati'una darban fil ard, yang mana mereka tidak mampu untuk melakukan perjalanan di muka bumi. Darban di situ artinya perjalanan. La yastati'un, yang mereka tidak mampu, darban fil ardi, melakukan perjalanan di muka bumi. Kalau mau diurut-urut kok bisa memukul jadi berubah jadi perjalanan? Ya bisa aja. Antum berjalan itu kan menghentakkan kaki ya. Memukul tanah ya. Ya bisa aja. Kalau mau dikait-kaitkan. Sehingga kemudian artinya bepergian. Padahal menginjakkan langkah di bumi untuk suatu tujuan, berarti ada maksud di situ bepergian. Nah, maka darban fil ardi di sini perjalanan di muka bumi. Tambah lagi satu ayat, An-Nisa. An-Nisa surat keberapa? Surat keempat. Ayatnya ke-101. Nah, wa idza darabtum. Daraba ditambah tum, antum. Wa idza darabtum, jika kalian melakukan perjalanan fil ardi di muka bumi, falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian antaqsurus minas salat, untuk mengqasar salat. Bahasa lainnya safar. Wa idza darabtum fil ardi, jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, jika kalian melakukan safar, falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Kenapa kok bisa begitu? Kan asalnya 4.
Tidak ada dosa bagi kalian mengurangi jumlah tadi karena Allah Jalla wa Ala telah mensyariatkannya terhadap satu kondisi tertentu yaitu as-safar. Maka di situ ada kata darabtum. Nah, darabtum, darabtuma, darabtu dan sebagainya ya. Darabta, darabtuma, darabtum. Darabti, darabtuma, darabtunna. Darabna, darabtu. Ya. Ini sorofnya ya. Yang bersama kita nahnu. Darabna. Fadarabna ala adhanihim. Cukup? Sudah terbukti? Itu antum catat referensi seperti ini agar semakin memperluas, mengetahui lebih lanjut bahwa kalau memang antum belajar bahasa Arab, daraba itu memang asal katanya memukul. Tapi suatu saat akan kita ketahui perubahan-perubahan karena konteks kalimat dan itu sudah diakui. Fil kahfi sinina adada. Fadarabna ala adhanihim, kami telah tutup telinga-telinga mereka fil kahfi, dalam gua itu. Sinina adada. Sinin adalah kata jamak. 6. Dari kata sinnun ya. Dari kata sinnun. Maka jamaknya sinin, artinya beberapa tahun. Sinin artinya beberapa tahun. Adada artinya letterleknya berbilang. Nah, yang ini untuk mensifatkan sinin. Beberapa tahun, berbilang beberapa tahun. Nah, adad mensifatkan sinin. Nah, kenapa disebut dipakai kata adad? Al-ibarah anit taktsir. Ungkapan menunjukkan banyak. Li'annal qalil la yahtaju ila adad. Karena bilangan yang sedikit tidak membutuhkan adad, tidak membutuhkan bilangan. Kenapa? Karena gampang tahu berapa itu 2, berapa itu 5. Lah ini beberapa ratus tahun. Ya, 300 tahun lebih. Sehingga diungkapkan dengan kata adad. Ini perlu tahu kenapa Allah sebut dengan kata adad. Karena ingin menunjukkan at-taktsir. Banyak. Karena yang sedikit tidak membutuhkan adad. Karena sudah diketahui atau dikenal. Nah, berapa tahun persisnya? Nanti akan dijelaskan pada Al-Kahfi ayat ke-25. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Dan mereka menetap pada gua itu selama 300 sinin, 300 tahun, summa wasdadu tis'a, dan ditambah 9. Dan ditambah 9. Nah, disebutkan para ulama juga, selain kata adad itu ingin mensifatkan sinin, juga sebagai maksud at-ta'kid. At-ta'kid menguatkan. Nah, artinya seandainya tanpa kata adad pun cukup. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina. Kenapa kemudian ditambah kata adad? Tujuannya at-ta'kid, menguatkan. Menguatkan beberapa tahun tadi. Demikian ayat yang ke-11. Mudah-mudahan bisa melekat apa yang kita bahas di benak-benak kita, melatih kita
Sehingga ketika nanti sampainya di ayat itu ataupun ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas, kita sudah mengerti artinya. Ya. Nah, ingat tak kira-kira nanti kalau hari Jumat dibaca? Nah. Wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Berikutnya ayat ke-12, summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Allah mengawali dengan kata summa. Ada yang tahu artinya summa? Kemudian. Nah, hampir sama dengan fa. Fa, maka. Nah, tapi summa adalah kemudian. Artinya masih berlanjut dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian kata kerjanya adalah ba'asa. Ba'asna. Seperti tadi darabna. Ba'asa artinya bangun. Ba'asna kami bangunkan. Siapa yang membangunkan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dibangunkan? Hum. Mereka. Siapa mereka itu? Penghuni kahfi. Tsumma ba'asnahum. Kemudian kami bangunkan mereka, kata Allah. Artinya dari tidur yang lama. Nah, bukan ukuran jam, tapi ukuran ratusan tahun. Kemudian kami bangunkan mereka. Lina'lama. Nah, untuk kami mengetahui. Ada yang membacanya pakai ya. Bukan nun. Bukan lina'lam, tapi liya'lam. Ada pendapat. Seperti kata Imam Az-Zuhri, beliau membacanya dengan ya, liya'lam. Nah, lina'lam itu ada huruf lam kemudian ditambah dengan na'lam. Na'lam artinya kami mengetahui. Lah kalau tadi dengan ya, liya'lam, agar dia mengetahui. Maka lam di situ adalah untuk menunjukkan agar atau untuk. Lina'lam agar kami mengetahui ayyul hizbain. Ayyu artinya manakah? Al-hizbain dua kelompok. Kalau satu kelompok hizb, hizbun. Nah, kalau dua hizbain. Kalau tiga, kalau jamak apa? Ahzab. Nah, kalau tiga ahzab. Nah, lebih dari dua baru jamak dalam bahasa Arab. Sehingga ada jenis dua seperti ayat ini. Hizbun, hizbaini, ahzab. Nah, mu'minun, mu'minaini, mu'minuna. Ya. Taib, al-hizbain artinya pula at-ta'ifatain. At-ta'ifah kelompok. At-ta'ifatain dua kelompok. Lina'lam ayyul hizbain, untuk kami atau dia mengetahui manakah dari kedua kelompok tadi. Maka bagaimana penafsirannya dua kelompok tadi? Ada yang menyatakan dua kelompok itu sama-sama kafir. Ada pendapat lagi dua kelompok itu sama-sama orang yang beriman. Tapi pendapat yang mendekati adalah dua kelompok tadi dari penghuni gua kahfi tadi. Nah, dari penghuni sesama penghuni gua kahfi tadi. Ahsa yang lebih tepat menghitungnya. 5 labithu amada, terhadap labithu mereka berdiam atau tidur amada yang panjang. Maka dua kelompok di antara
jumlah Ashabul Kahfi tadi saling berbeda. Kita ini sebetulnya sudah tidur berapa lama sih? Ada yang menyatakan segini, ada yang menyatakan segini. Nah, tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka, kata Allah, dari tidur yang lama untuk mengetahui ayyul hizbain, manakah dari dua kelompok tadi yang lebih tepat hitungannya terhadap lamanya mereka berdiam dengan masa yang amada, masa yang panjang sekali. Nah, berikutnya ayat ke-13, tinggal 1 menit. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami, kata Allah, naqussu 'alaika, kami kisahkan kepadamu, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naba'ahum, tentang berita mereka, bil haq, dengan hak artinya dengan jujur, innahum fityatun, bahwa sesungguhnya mereka itu para pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan mereka dengan petunjuk. Penjelasannya nanti pada waktunya biiznillah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.